Seperti sudah saya bilang di sesi sebelumnya bahwa di video-video berikutnya saya akan membicarakan soal equity financing. Maka otomatis kita akan membahas tentang saham. Dalam konteks saham, maka bentuk perusahaan yang paling relevan adalah PT atau perseroan terbatas. Karena perusahaan berbentuk CV tidak mengenal istilah saham. Sebelum saya singgung soal kepemilikan perusahaan atau siapa yang bisa disebut sebagai pemilik sebuah perusahaan, saya ingin sedikit cerita ya. Sekarang banyak orang bilang bahwa Gojek bukan lagi perusahaan Indonesia karena sudah ada beberapa investor asing yang menjadi pemegang saham dalam Gojek. Sehingga porsi saham founder Nadiem Makarim atau perusahaan-perusahaan Indonesia yang berinvestasi di dalam Gojek, persentase sahamnya sudah mulai sedikit. Oke, anggap saja saham Nadiem Makarim di Gojek tersisa 15% dan kemudian dianggap tidak lagi memiliki Gojek. Lalu siapa yang layak disebut pemilik Gojek? Berapa persen saham yang dianggap bisa disebut sebagai pemilik Gojek? Kebanyakan orang akan berpikir angka minimal 51% karena akan dominan hak suaranya dalam rapat umum pemegang saham. Tapi bagaimana bila tidak ada satupun pemegang saham di dalam Gojek yang memiliki saham 51% atau lebih? Apakah artinya perusahaan itu tidak ada yang memiliki? Kan tidak. Tentu Gojek ada yang memiliki. Oke, contoh lain, bila hari ini Anda membeli beberapa lot lembar saham Bank Mandiri di bursa saham, apakah itu artinya Anda bisa mengklaim bahwa Anda adalah pemilik Bank Mandiri? Tentu tidak kan? Dan kalau Anda katakan kepada banyak orang, orang pasti nggak percaya. Tapi bukankah Anda memiliki saham Bank Mandiri, artinya Anda ikut memiliki perusahaan tersebut? Nah, jadi ruwet kan sepertinya? Jadi kalau begitu, apa makna memiliki perusahaan? Apa itu saham? Pertama-tama kita harus lebih dulu melepaskan paradigma tradisional soal kepemilikan usaha secara tunggal. Kita bisa menyebut toko besi milik Bapak A atau toko kelontong milik Ibu C misalnya. Tapi dalam konteks perusahaan berbentuk perseroan, ini tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin satu orang bisa memiliki perusahaan karena dilarang oleh undang-undang, yaitu undang-undang perseroan. Minimal itu harus 2 orang, itu pun tidak boleh suami istri. Dari sini akhirnya kita tahu bahwa sebuah perusahaan tidak mungkin ada pemilik tunggal. Karena itu dilarang. Jadi akan ada minimal 2 orang pemilik dalam sebuah perusahaan, dalam hal ini PT. Nah, kemudian sebuah perusahaan dalam perjalanannya ketika berkembang kemungkinan besar akan mencari investasi atau mencari investor baru. Bisa saja 1, bisa tambah 3, tambah 4, tambah 5, dan seterusnya. Sesuai dengan jumlah tambahan modal yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Dengan masuknya investor baru, maka jumlah pemegang saham akan bertambah. Yang artinya jumlah pemilik juga ikut bertambah. Praktek seperti ini mayoritas terjadi pada perusahaan yang dikelola secara terbuka, yang ada di sekitar kita. Maksudnya bukan usaha keluarga ya. Kalau kita bicara perusahaan dalam konteks hak atas kepemilikan, maka ada 2 aspek. Yang pertama itu hak atas keuntungan. Yang kedua, hak atas otonomi. Nah, kita bahas yang pertama, hak atas keuntungan ini. Sesuai dengan tujuan perusahaan untuk menciptakan keuntungan atau kekayaan para pemodal atau para pemiliknya, maka siapapun yang menyertakan atau menanamkan modalnya dalam perusahaan itu berhak untuk menikmati keuntungan perusahaan tersebut. Keuntungan ini disebut dividen atau bagi hasil atau bagi hasil laba, pembagian laba. Jumlahnya ditentukan oleh berapa besar modal yang ditanamkan berbanding struktur modal usaha yang ada dalam perusahaan tersebut. Penjelasan soal bagi hasil atau dividen ini akan saya jelaskan pada video part berikutnya.
Bukti penyertaan modal dan bukti hak Anda atas dividen perusahaan dilakukan lewat lembar saham atau dibuktikan dengan lembar saham. Pada saat pendirian perusahaan, para pendiri atau pemodal akan tercantum namanya dalam akta pendirian perusahaan. Berapa lembar jumlah saham masing-masing pihak juga akan tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahan perusahaan. Namun bisa juga pemegang saham namanya tidak tercatat dalam akta perusahaan, hanya sebatas pemegang lembar saham, tapi tetap berhak atas bagi hasil atau dividen. Contohnya seperti yang saya sebut tadi, kalau Anda membelilah saham Bank Mandiri di bursa saham, tentu nama Anda tidak akan tercatat dalam akta perusahaan Bank Mandiri, tapi Anda tetap berhak menikmati dividen Bank Mandiri sesuai dengan jumlah saham yang Anda miliki atau Anda beli sebelumnya. Intinya, bila Anda menaruh modal di sebuah perusahaan secara otomatis, Anda berhak menikmati keuntungan yang dihasilkan perusahaan tersebut, yang disebut dengan dividen. Dengan kata lain juga, kepada para pemodal perusahaan, saat menjual sahamnya dengan kompensasi hak menikmati dividen. Nah, yang kedua, hak atas otonomi atau menentukan arah perusahaan. Sebelum saya jelaskan, saya ingatkan dulu bahwa hak yang satu ini tidak mutlak berlaku bagi semua pemodal atau semua pemegang saham. Nah, saat pendirian perusahaan, mereka yang menyertakan modal akan mencantumkan namanya di dalam akta pendirian. Secara umum, mereka yang tercantum namanya ini juga akan menjadi anggota Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Pada RUPS inilah arah perusahaan ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak yang namanya juga tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Antara lain seperti menciptakan kebijakan umum perusahaan, menentukan soal laba atau dividen perusahaan yang akan dibagikan kepada investornya, modal kerja, target usaha, mengangkat komisaris untuk pengurus usaha, mengangkat direksi sebagai pengurus usaha kalau komisaris pengawas usaha, menentukan gaji karyawan, direksi, komisaris, dan sebagainya. Artinya secara umum, bila Anda menyertakan modal ke sebuah perusahaan, maka Anda berhak ikut menentukan arah dan kebijakan perusahaan tersebut melalui RUPS, bersama-sama dengan pemodal yang lainnya yang namanya juga tercantum dalam akta perusahaan, baik akta pendirian maupun akta perubahan. Namun sekali lagi, hak otonomi ini tidak otomatis melekat pada setiap pemodal, karena perusahaan bisa menerbitkan jenis saham yang hanya berhak atas dividen saja, tapi tidak sampai pada hak mendapatkan menjadi anggota Rapat Umum Pemegang Saham, atau dengan kata lain, saham yang diberikan itu, yang dibeli itu, yang dimiliki hanya sebatas dividen, tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Perusahaan tentunya melalui RUPS bisa menerbitkan jenis saham seperti ini. Hal ini diperbolehkan dalam Undang-Undang Perseroan Indonesia. Contohnya seperti saham Bank Mandiri di bursa saham, Anda bisa beli saham perusahaan itu. Anda bisa memiliki, tapi Anda tidak memiliki hak suara dalam RUPS Bank Mandiri, karena saham Anda tidak punya hak menentukan arah kebijakan Bank Mandiri. Ya, paling tidak ketika RUPS tahunan atau RUPS luar biasa, di dalam rapatnya Anda sebagai penyimak sajalah, penonton saja, bisa. Bahkan dalam Undang-Undang Perseroan diatur beberapa jenis saham yang memberikan hak berbeda-beda. Misalnya saham yang memberikan hak khusus untuk memilih direksi dan komisaris, saham yang khusus untuk memberikan hak pemilik saham mendapatkan dividen lebih dulu dibanding pemilik saham lainnya, atau saham yang didapat bisa ditukar dengan jenis saham lainnya, dan banyak lagi jenis-jenis saham itu. Sampai di sini kita semua tahu bahwa ketika kita menanamkan modal ke sebuah perusahaan, otomatis kita berhak atas bagi hasil. Namun tidak otomatis
bisa menentukan arah perusahaan. Semua ini akan kita tetapkan bersama pendiri dan pemodal saat mendirikan perusahaan dan dicantumkan dalam anggaran dasar perusahaan. Nah, sekian dulu teman-teman. Jumpa lagi di minggu depan di part ke-9. Tetap semangat. Sampai jumpa.